Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Pernah ngebayangin gak sih, gimana susahnya nangkap koruptor jenius kelas kakap yang bawa kabur uang triliunan rupiah sampai ke luar negeri? Apalagi kalau buronan ini super jenius dan berani menghabisi polisi Interpol dan mafia lokal. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas sebuah film action thriller yang keren abis berjudul Fox Hunt. Tapi, sebelum kita masuk ke ceritanya yang super seru, penuh intrik dan punya plot twist, pastikan kalian udah klik tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Udah di subscribe? Oke, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film langsung dimulai dengan sebuah operasi penyergapan yang menegangkan di sebuah gedung perkantoran. Kapten Ye Jun memimpin timnya untuk menangkap seorang tersangka bernama Dai Yichen. Sayangnya, operasi itu gagal karena target ternyata hanya menyewa ruangan kosong dan memanipulasi alamat IP komputernya dari tempat lain. Tujuh tahun kemudian, latar berpindah ke Paris, Prancis. Sebuah pesta ulang tahun mewah sedang diadakan untuk seorang gadis kecil. Pesta itu digelar oleh Bastien, seorang presiden perusahaan dana Arc de Triomphe. Di hadapan para tamu penting, termasuk pengacara pribadinya yang bernama Elsa, dan para pejabat anti pencucian uang, Bastien memperkenalkan rekan bisnis utamanya yang sangat berharga dari Asia, seorang pria yang menggunakan nama William James. Di waktu yang hampir bersamaan, tim elit kepolisian Tiongkok bernama Fox Hunt yang dipimpin oleh Kapten Ye Jun sedang menjalankan misi penyamaran di sebuah restoran tinju bawah tanah di Thailand. Anggota timnya, Xiao Jia, menyamar menjadi pelayan untuk mendekati target mereka, seorang tersangka pembunuhan bernama Tan Zuhui. Karena kamera pengintai yang digunakan Xiao Jia masih kurang jelas merekam targetnya, Xiao Jia terpaksa harus mendekati meja para preman kembali. Di saat itulah, situasi memanas dan terjadi cekcok. Sialnya lagi, kamera di kalung Xiao Jia terjatuh, membuat targetnya, Tan Zuhui, jadi parno dan berujung pada saling todong senjata. Namun, bukannya menggunakan kekerasan, Kapten Ye Jun menghadapi Tan Zuhui, masuk ke bar dengan santai. Saat mengetahui yang muncul adalah seorang polisi, para preman yang lain memilih untuk pergi dengan membawa semua uang di tas. Kapten Ye Jun kemudian memutarkan rekaman video dari istri Tan yang memperlihatkan tangisan anak dan ibu Tan yang sedang sakit keras, memohon agar ia pulang. Mendengar hal itu, pertahanan Tan Zuhui runtuh. Ia menangis dan akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Setelah operasi di Thailand sukses, tim kembali ke Tiongkok dan langsung disambut oleh kerumunan warga yang histeris dan marah. Para warga tersebut ternyata adalah korban penipuan finansial berskala besar yang dilakukan Tan. Mereka kehilangan seluruh uang pensiun dan tabungan mereka. Polisi berusaha menenangkan massa dan berjanji akan membawa uang mereka kembali. Ternyata, penangkapan Tan Zuhui membawa titik terang yang luar biasa. Polisi berhasil mendapat informasi bahwa Dai Yichen, dalang utama penipuan finansial di Shanghai yang kabur 7 tahun lalu, saat ini bersembunyi di Paris. Karena Kapten Ye Jun adalah orang yang paling memahami kasus ini sejak awal, ia kembali ditugaskan untuk memimpin tim ke Prancis. Padahal, ia baru saja pulang dan nyaris tidak punya waktu untuk beristirahat atau berkumpul dengan istrinya yang sedang hamil. Sebelum berangkat, atasan mereka memberikan pengarahan penting. Mereka harus berpacu dengan waktu karena perjanjian ekstradisi antara Tiongkok dan Prancis akan resmi berlaku dalam waktu 4 hari. Misi utama mereka adalah menangkap Dai Yichen dan mengamankan dana ilegal senilai lebih dari 17 miliar. Atasan Ye Jun memberikan 3 prinsip utama untuk misi ini. Tetap aman, jangan membuat masalah, namun pastikan semuanya berhasil.
Setibanya di Paris, Ye Jun beserta timnya, Xiaojia dan Zhao Yi, disambut oleh perwakilan kedutaan dan langsung mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri Prancis. The money he invested, the transfers to France. And the people and exchange. Sayangnya, birokrasi di sana tidak berjalan mulus. Pihak kepolisian Prancis yang diwakili oleh Victor dan Noel bersikap dingin dan skeptis. Mereka berargumen bahwa target yang dicari Tiongkok terdaftar secara resmi sebagai warga negara Guyana Prancis bernama William James. Pihak Prancis mempertanyakan dasar hukum untuk membekukan aset senilai 2,6 miliar euro dan menangkap pria yang secara dokumen adalah warga negara mereka sendiri. Then he's a French citizen and set him up. Walaupun Xiaojia bersikeras menjelaskan bahwa Dai Yejin telah berkali-kali memalsukan identitas dan melakukan pencucian uang hasil kejahatan di Tiongkok, pihak Prancis terkesan meremehkan urgensi tersebut. Mereka malah menyuruh tim Tiongkok untuk bersantai saja menunggu sampai perjanjian ekstradisi resmi berlaku dalam 4 hari ke depan. Dari pertemuan alot ini, tim Fox Han mulai menyadari bahwa penangkapan Dai Yejin di negeri asing tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Setelah pertemuan yang kurang memuaskan dengan pihak Prancis, mereka menyadari ada orang-orang yang membuntuti mereka di jalan. Tim pun memutuskan untuk berpencar. Which one? I prefer black. This. See CCTV camera. Lewat aksi kejar-kejaran kucing-kucingan di sebuah toko elektronik, Ye Jun berhasil mengecoh para penguntit tersebut. Apa? Setelah kembali berkumpul, perwakilan kedutaan membawa mereka ke sebuah hotel untuk beristirahat. Suasana sempat sedikit santai saat mereka berdebat kecil soal mau makan masakan Perancis atau Tiongkok. Xiaojia juga sempat memamerkan virus Trojan yang ia siapkan untuk meretas data. Namun ketegangan kembali muncul ketika Ye Jun menemukan gulungan kertas yang disusupkan ke dalam tasnya, yang nampaknya diselipkan waktu dia nabrak orang asing di pasar. Menariknya, isi catatan ternyata sebuah alamat lengkap yang tak lain adalah tempat persembunyian Dai Yejin. Meski sadar penuh bahwa itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Dai, Ye Jun justru melihatnya sebagai peluang. Mereka langsung berangkat ke lokasi. Ia meminta Xiaojia menunggu di mobil sementara ia masuk bersama Zhao Yi ke alamat tersebut. Di dalam rumah mewah itu, Ye Jun akhirnya bertatap muka langsung dengan buronan yang sudah ia buru selama 7 tahun. Bukannya panik, Dai Yejin malah menyambut Ye Jun dengan sangat santai, bahkan dia mempersiapkan makanan dan mengajaknya minum anggur bersama. Dalam obrolan yang syarat akan perang mental tersebut, Dai mencoba menyuap kepolisian Tiongkok. Ia menawarkan uang tutup mulut sebesar 50 juta yuan untuk masing-masing anggota tim, termasuk Xiaojia yang menunggu di mobil. Tentu saja Ye Jun menolaknya mentah-mentah, dan membalas dengan menuntut Dai mengembalikan seluruh belasan triliun uang korban yang dicurinya. Tepat saat ketegangan memuncak, jebakan Dai pun terkuak. Pengacaranya, Elsa, tiba-tiba muncul memberikan surat peringatan hukum. Bersamaan dengan itu, Noel dan pasukan polisi Prancis datang menggerebek. Ye Jun dan Zhao Yi langsung ditahan atas tuduhan menerobos masuk ke rumah warga negara Prancis dan melakukan percobaan pemerasan. Semuanya sudah diatur rapi oleh Dai untuk melumpuhkan pergerakan polisi Tiongkok. Melihat atasan dan rekannya dibawa polisi Prancis, Xiaojia langsung melapor ke kantor pusat. Di malam itu terungkap bahwa Elsa dan Dai ternyata memiliki hubungan asmara. Elsa tahu bahwa waktu mereka tinggal 3 hari sebelum perjanjian ekstradisi berlaku, jadi ia merencanakan agar aset Dai segera cair, supaya mereka bisa mengambil bagian mereka, lalu kabur. Keesokan harinya,
Dai Ichen yang mengetahui kalau ada yang membocorkan informasi tempat tinggalnya, nyamperin dan melabrak rekan bisnisnya, Bastian. Dai menuduh Bastian mengkhianatinya dengan membocorkan alamatnya kepada polisi Tiongkok dan mengancam akan menghancurkan hidup Bastian jika ia sampai tertangkap. Setelah Dai pergi, Bastian baru menyadari kalau salah satu kudanya sudah mati dibunuh Dai sebagai peringatan. Sementara itu di kantor polisi, diplomat dari kedutaan Tiongkok datang menemui Noel sambil bawa berkas-berkas untuk mengusahakan pembebasan Ye Jun dan Zhao Wei. Tapi tiba-tiba Noel mendapat laporan kalau mereka sedang dibawa oleh pihak yang juga mengaku dari kedutaan Tiongkok. Tahu ada yang tidak beres, Noel membawa timnya langsung mengejar mobil yang membawa Ye Jun dan Zhao Wei. Di saat yang bersamaan, sedang berlangsung persidangan yang menentukan apakah aset Dai Yichen akan tetap dibekukan atau dilepaskan. Di pengadilan, jaksa membeberkan bukti-bukti kuat berupa belasan transaksi mencurigakan ke Kepulauan Kaiman yang mengindikasikan praktik pencucian uang besar-besaran. Namun, Elsa dengan cerdik memutarbalikan fakta. Ia berargumen bahwa kliennya hanyalah wajib pajak Prancis yang sah dan sedang apes dalam berbisnis, sengaja membeli saham di harga tinggi dan menjualnya di harga rendah agar tidak bangkrut total. Of course, we had evidence. We can prove they are buying high and Dai Yichen sendiri berakting polos dan berpura-pura tidak paham soal bisnis di hadapan hakim. Sementara persidangan berjalan alot di dalam gedung, bahaya mengintai di luar. Saat mengetahui mobil mereka sudah dibuntuti polisi Prancis, pembunuh bayaran yang menjaga Ye Jun diperintahkan untuk segera menghabisi mereka. Tapi Ye Jun yang sudah mencurigai gerak-gerik asasin yang menamar itu sudah siap. Terjadi pertarungan jarak dekat di dalam mobil. Situasi bertambah kacau ketika supir mobil tahanan tertembak, lalu mobil terguling. Di dalam ruang sidang, pengacara Elsa terus bersilat lidah dan memutarbalikan fakta demi membela Dai Yichen. Usahanya berhasil. Hakim akhirnya memutuskan untuk mencabut status pembekuan aset Dai. Namun di saat yang sama di jalanan Paris, situasi justru berubah menjadi arena berdarah. Mobil tim kepolisian disergap secara brutal oleh sekelompok tentara bayaran yang menyamar sebagai polisi Prancis. Baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Give me your gun. Demi membela diri, tim Ye Jun berhasil melumpuhkan dan menewaskan para penyerang tersebut. Noel meminta pistol yang digunakan Ye Jun dan memerintahkan untuk mengusut asal senjata itu. Kembali ke tempat persembunyian yang sempit, Ye Jun dan timnya akhirnya dilepas pihak kepolisian. Mereka sekarang menyadari betapa gilanya kekuasaan Dai di Prancis hingga bisa mengatur pembunuhan dan memenangkan pengadilan sekaligus. Mereka juga sudah memiliki dugaan kuat bahwa Noel adalah antek bayaran Dai. Bukannya langsung mengonfrontasi, Ye Jun justru menyusun sebuah jebakan. Mereka berpura-pura ramah dan mengajak Noel keluar untuk makan malam dengan dalih hanya ingin bersantai dan minum-minum tanpa membahas pekerjaan. Di restoran, rencana pun dijalankan. Ye Jun sengaja mengeluarkan minuman keras tradisional Tiongkok yang sangat kuat. Menggunakan dalih tradisi minum Tiongkok dan persahabatan, mereka terus-menerus mencekoki Noel hingga polisi Prancis itu mabuk berat. so you too drink up. Dalam kondisi teler, kartu kredit Noel sampai ditolak saat mau membayar, sehingga Ye Jun mengambil alih dan mentraktirnya anggur merah paling mahal. Noel yang sudah mabuk bahkan asyik bernyanyi keras-keras membawakan lagu Les Champs-Élysées bersama tim Tiongkok. Tapi tiba-tiba, atasan Noel nelpon mengabarkan kalau telah terjadi pembunuhan. Mereka pun langsung menuju TKP. Bonsoir. Sorry, but the guns came from Bastian's house. Personal administrator of Bastian. Fakta mengejutkan terungkap. Senjata-senjata itu berasal dari gudang persenjataan milik Bastian. Mereka juga menemukan kepala keamanan Bastian tewas.
Meski rekan Noel menyimpulkannya sebagai bunuh diri, Noel dengan tajam menunjukkan bukti dari mata dan ekspresi korban bahwa itu adalah pembunuhan terencana untuk membungkam saksi. Because I don't have to drink your Chinese. Melihat celah ini, Ye Jun memanfaatkannya dengan cerdik. Ia membiarkan informasi itu mengarah pada penangkapan Bastian atas tuduhan mendalangi percobaan pembunuhan polisi Tiongkok. Berita penangkapan Bastian langsung membuat saham dana investasinya hancur lebur, dan orang-orang berpengaruh langsung menghubungi kepala polisi untuk melepaskannya. Dalam waktu singkat, Bastian kembali bebas. 2000块，谢谢。你不告诉他，能获利大道。 Dengan murka, dia langsung menemui Dai Yechen. Ia sadar betul bahwa Dai lah yang membunuh anak buahnya dan sengaja menjebaknya agar menjadi kambing hitam. Man and set trail. Alih-alih merasa bersalah, Dai yang kejam justru memeras Bastian. Dai mengirimkan video ke HP Bastian dan mengancam keselamatan anaknya. Ia menuntut kendali penuh atas perusahaan investasi tersebut beserta miliaran aset Bastian sebagai tebusan jika Bastian ingin anaknya selamat. Terungkap juga bahwa teman Bastian di pemerintahan sudah dikendalikan Dai. And You mean Bruno? Or Bert? Sementara itu, mengetahui perjanjian ekstradisi tinggal menghitung jam. Dai mulai panik dan memindahkan uang haramnya secara besar-besaran ke berbagai negara bebas pajak seperti Afrika dan Kepulauan Virgin. Tim Tiongkok berhasil melacak aliran dana ini karena Xiaojia meretas sistem mereka. 既然咱们都我想赌一把。 Ye Jun kemudian menjalankan langkah selanjutnya. Ye Jun diam-diam menemui Elsa untuk melakukan negosiasi rahasia dengannya. Ye Jun menekan psikologis Elsa sambil menunjuk foto-foto korban Dai sebelumnya. Ia mengingatkannya bahwa Dai adalah monster yang tak segan membuang atau membunuh orang yang tahu terlalu banyak rahasianya. Ye Jun menawarkan jalan keluar. Jika Elsa mau menyerahkan akses rekening rahasia Dai, pihak kepolisian Perancis akan melindunginya sebagai saksi. Tapi Elsa langsung menolak permintaan Ye Jun. I have good news. Di sisi lain, Bastian menghubungi Dai Yechen. Karena takut dengan ancaman Dai, Bastian terpaksa menyetujui dan menandatangani surat pengunduran diri, menyerahkan seluruh posisinya. Elsa yang selama ini hanya menjadi pengacara, dengan mulus naik tahta menjadi presiden baru dana investasi tersebut, dan bersiap memindahkan uang itu ke perusahaan investasi di New York bersama Dai. Setelah semuanya siap, Dai Yichen memerintahkan Elsa untuk segera memindahkan seluruh uang hasil kejahatannya ke sebuah rekening aman. Namun, saat Elsa melakukan transfer, diam-diam dia melakukan sinkronisasi data dengan komputer Xiaojia. Xiaojia, sang ahli IT di tim tersebut, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berhasil menyusupkan virus Trojan bernama Fox ke dalam sistem jaringan. Taktik ini sangat cerdik. Virus tersebut dirancang untuk memicu alarm keamanan bank dan menurunkan batas maksimal transfer hanya menjadi 2 juta euro per transaksi. Hal ini sukses menghambat pergerakan Dai dan mengulur waktu bagi pihak kepolisian. Dai yang melihat gerak-gerik Elsa yang agak lain, curiga dan sempat emosi melihat pembatasan itu. Di tengah proses peretasan tersebut, Kapten Ye Jun mendapat telepon tak terduga dari Bastian. Merasa dikhianati dan dipojokkan habis-habisan oleh Dai, Bastian akhirnya menyerah dan menawarkan bukti kuat yang bisa langsung memenjarakan Dai. Namun, ia memberi syarat bahwa Ye Jun harus datang menemuinya sendirian. Sebuah mobil sudah disiapkan di depan penginapan. Di saat yang bersamaan, Dai yang melihat ada kendala dengan rencananya, segera mengajak Elisa meninggalkan Paris. Di perjalanan, Elisa secara diam-diam mengabari Ye Yun bahwa mereka baru saja membeli tiket kereta Eurostar menuju London. Sayangnya, tindakan Elsa ketahuan. Dai langsung merebut HP Elsa dan mengunci pintu mobilnya, sehingga Elsa tidak bisa kabur, bahkan ketika ada polisi patroli lewat.
Menyadari situasi yang mendesak, Ye Jun terpaksa membagi kekuatan timnya. Ia menugaskan Zhao Yi untuk segera pergi ke stasiun kereta demi mencegat Dai. Sementara Xiao Jia diminta tetap di tempat untuk memastikan proses transfer data peretasan selesai. Setelah mengabari Noel, Ye Jun akhirnya tiba di lokasi pertemuan, di sebuah gereja. Di sana, Bastian sudah menunggu. Ia akhirnya secara resmi menyerahkan bukti-bukti kejahatan finansial Dai Yichen kepada kepolisian Tiongkok dan bersedia menjadi saksi di pengadilan, demi melindungi keluarganya dari ancaman. Tapi tiba-tiba, Bastian ditembak tepat di kepala, dan tewas di tempat. Beberapa anak buah Dai sudah muncul di situ, dan langsung menodong Ye Jun. Pertarungan pun pecah. Sementara di stasiun, tiket kereta ke London ternyata hanyalah taktik pengalih perhatian dari Dai. Zhao Yi menemukan mobil Dai Yichen di parkiran. Dan ketika dia mengintip ke dalam mobil, Zhao kaget setengah mati melihat Elsa sudah tidak bernyawa. Di saat yang sama, anak buah Dai menyerangnya pakai senjata listrik sampai pingsan. Setelah melumpuhkan semua penyerangnya, Ye Jun bergegas menuju ke stasiun kereta. Tapi di perjalanan, Dai Yichen menelpon Ye Jun pakai HP milik Zhao. Dengan nada dingin dan mengejek, Dai menantang Ye Jun untuk bermain game dan memperingatkan bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Ia langsung menghubungi Xiao Jia dan memerintahkannya untuk menghentikan apapun yang sedang ia kerjakan dan segera mengevakuasi diri ke kedutaan saat itu juga. Beberapa pembunuh sudah terlihat bergerak masuk. Xiao Jia terpaksa harus kabur lewat atap. Teror sesungguhnya ternyata terjadi saat Ye Jun tiba di lokasi yang diberikan oleh Dai. Dia menemukan Zhao Yi terjebak di dalam mobil yang sudah dipasangi bom waktu oleh komplotan Dai. Timer bom tersebut otomatis menyala sesaat setelah pintu mobil dibuka dan kabel pelatuknya terhubung langsung dengan radio mobil. Ye Jun berusaha mati-matian menjinakkan bom tersebut dengan bantuan instruksi Xiao Jia lewat telepon sambil masih terus dikejar para pembunuh. Xiao Jia lari ke dalam lintasan kereta bawah tanah, disusul oleh 2 orang pemburu. Di saat yang sama, Noel juga menyusul ke stasiun untuk membantu Xiao Jia. Namun para pengejarnya berhasil menyusul Xiao Jia. Pertarungan terjadi kembali. Sementara, waktu di layar bom terus berdetak mundur dan tak ada lagi jalan keluar. Menyadari bahwa ajalnya sudah dekat dan tak ingin kaptennya ikut tewas dalam ledakan, Xiao Jia berteriak menyuruh Ye Jun untuk segera lari menjauh meninggalkannya. Tapi Ye Jun menolak. Ledakan dahsyat pun tak terhindarkan. Tapi ternyata, semua itu hanya pengalihan perhatian. Target utama Dai adalah komputer milik Xiao Jia. Tragisnya, Xiao Jia tertembak saat berusaha melarikan diri. Sementara Noel tiba terlambat, dia berhasil menghabisi seorang penyerang. Sementara satu lagi berhasil kabur membawa komputer Xiao Jia. Kematian tragis Xiao Jia membuat Kapten Ye Jun dan Xiao Jia hancur berkeping-keping. Xiao Jia. Belum sempat Ye Jun memulihkan diri, pukulan bertubi-tubi kembali menghantamnya. Tepat saat perjanjian ekstradisi antara Tiongkok dan Prancis resmi berlaku, Dai Yichen yang sangat licik
Melalui berita TV, Dai memutarbalikkan fakta dengan merilis rekaman video yang sudah dipotong, seolah-olah Ye Jun lah yang memerasnya sebesar 80 juta. Kelicikan Dai tidak berhenti di situ. Untuk membuat fitnahannya terlihat nyata, ia benar-benar mentransfer uang sebesar 80 juta ke rekening bank milik ibu Ye Jun di Tiongkok. Skandal ini berdampak fatal. Kepolisian Prancis langsung membekukan kerjasama dengan pihak Tiongkok. Atasan Ye Jun, kepala Cheng, bahkan harus terbang langsung ke Paris untuk menengahi kekacauan ini. Karena posisinya yang sangat tersudut dan berstatus sebagai terperiksa, Ye Jun diperintahkan untuk segera pulang ke Beijing keesokan harinya. Barang-barang peninggalan Xiaojia akan dikembalikan kepada keluarganya. This is Xu Cheng. Keesokan harinya, titik terang akhirnya muncul. Noel menemui kepala Cheng dan menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Xiaojia. Terungkap sebuah fakta luar biasa. Sebelum tewas, Xiaojia ternyata berhasil menyelesaikan tugasnya meretas dan mencegat aliran dana gelap Dai Yechen, lalu mentransfer seluruh data krusial tersebut ke tangan kepolisian Prancis. Berkat pengorbanan Xiaojia, bukti kejahatan Dai kini ada di tangan aparat. Kerjasama gabungan antara Prancis dan Tiongkok pun kembali dihidupkan. Polisi menemukan petunjuk baru dari kebiasaan Dai Yichen yang gemar mengoleksi lukisan-lukisan terkenal. Melalui data alamat dari sebuah balai lelang, mereka berhasil melacak lokasi persembunyian terbaru Dai. Operasi penggerebekan besar-besaran langsung digelar. Menyadari dirinya dikepung, Dai kabur menggunakan pintu rahasia yang ada di belakang sebuah lukisan. Aksi pelarian dan kejar-kejaran yang sangat intens pun terjadi. Pengejaran Zhao Yi terhenti ketika mobilnya mengalami kecelakaan menabrak mobil lain. Mobil yang dikendarai Dai sempat terjepit di lorong sempit untuk sesaat, tapi dengan terus berusaha sampai ban mobilnya mengeluarkan asap, akhirnya mobilnya berhasil lepas dan melanjutkan pelarian. Terkepung di sebuah jembatan, si supir nekat nerobos pembatas jembatan dan mobilnya jatuh tepat di atas sebuah kapal tongkang. Gak lama kemudian, Zhao Yi sampai ke tempat itu. Tapi ternyata Dai Yichen tidak ada di dalam mobil. Ternyata saat mobil terjepit tadi, Dai menggunakan kesempatan untuk membuka pintu rahasia di bawah mobil dan kabur melalui lubang gorong-gorong yang ada persis di bawah mobil. Jenius banget guys. Dai kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil lain menuju dermaga di pantai Normandy, Prancis. Di situ sudah menunggu sebuah kapal yacht miliknya. Tapi kejutan guys, yang muncul di situ adalah Ye Jun dan Noel. Jadi ternyata virus Trojan buatan Xiaojia selama ini masih aktif melacak posisi harddisk komputernya yang direbut Dai. Saat Noel memberitahu kalau mereka gagal menangkap Dai, Ye Jun dengan cerdik menyelinap keluar dari pesawat dan bersama Noel langsung mempersiapkan penyergapan ini. Namun kali ini, sang rubah tak bisa lagi lolos. Ye Jun dan tim gabungan berhasil menangkap Dai Yichen.
Berkat bukti kuat dari flash disk yang sebelumnya diberikan oleh Bastien, serta data dari hard disk komputer Xiaojia, seluruh aliran dana haram Dai terbongkar. Uang 80 juta di rekening ibu Yejun diserahkan kepada negara, membuktikan secara sah bahwa Yejun murni dijebak. Setelah misi yang sangat menguras fisik dan emosi itu usai, Yejun bersiap pulang ke Tiongkok. Noel dan istrinya membawa bayi yang baru saja dilahirkan, mengantar Yejun ke bandara. Terjadi momen yang sangat menyentuh ketika Yejun diberitahukan kalau bayi baru Noel diberi nama Jia, nama panggilan yang sama dengan mendiang Xiaojia. Film pun ditutup dengan memperlihatkan upacara penghormatan bagi almarhum Xiaojia ketika abunya tiba kembali di Tiongkok. Nah, itu dia guys, rangkuman cerita film Fox Hunt yang super seru. Menurut kamu, apa taktik Dai Yichen yang paling jenius? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video seru berikutnya. 爸爸嘞，爸回家了。